Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara akan mempraktikkan percakapan coaching. Saya sendiri, Wiwi Kurnia, akan menjadi observer. Beliau Bapak Reski Bayu Aji sebagai coach dan Ibu Nurul Desniati sebagai coachee. Mari kita mulai. Pak Reski sudah siap, Pak Reski nggih? Siap. Bu Nurul siap? Siap. Oke. Oke. Apa kabar Pak Reski? Ya cuaca kayak gini ya sedikit agak tidak enak badan ini Bu. Bu ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar baik saya. Gimana keluarga Pak Reski? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu ini gimana sekeluarga kabarnya? Alhamdulillah Pak. Salam buat suami ya Bu. Iya Pak, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Kita mulai ya Pak Reski. Boleh Bu. Hari ini Pak Reski akan melaksanakan coaching ya. Nggih. Nanti saya sebagai supervisi sebelum melakukan coaching, ada yang harus kita diskusikan dulu ya Pak Reski, boleh? Boleh Bu. Sebelumnya saya mau Nanti, memperkenalkan coach saya Bu. oh iya Pak. Beliau adalah Bu Nurul Desniati dari SDN 1 Sirongge. Bu Nurul, nanti Bu Wiwi akan Ya. mengamati atau mengobservasi proses coaching kita. Jadi santai saja. Bu Wiwi juga orangnya sangat ramah. Oke, siap. Gitu. Monggo Bu Wiwi. Gih, terima kasih. Nanti selama kegiatan coaching ini akan saya amati ya Pak. Nggih. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah coach yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Nggih Bu. Apakah seorang coach sudah bisa memberikan pengajuan atau pertanyaan berbobot? Apakah pertanyaan yang berbobot itu bisa membuat coachee menjadi menggali solusi permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu ya Pak. Nggih Bu. Nah, seperti yang sudah saya ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip, okay? Ada kreatif dan prinsip memaksimalkan potensi. Sebelum nanti Pak Reski coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Rizky? Boleh Bu, dengan senang hati. Oh, oke. Kira-kira kompetensi apa sih yang perlu dikembangkan pada saat proses coaching saat ini, Pak Reski? Kalau dari saya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini Bu, tentunya kompetensi dari coach itu sendiri. Yang pertama itu yaitu tentang kehadiran penuh atau hadir seutuhnya atau presence. Kemudian kita juga harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang memang disampaikan oleh coach kita Bu. Dan saya juga harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mencurahkan keresahan, kegundahan apa yang dia rasakan itu, dan dia itu dapat membuat solusi untuk coaching pada hari ini Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh, ya. Supaya coaching nyaman gitu ya Pak ya? Iya Bu, biar kita terbuka ya Bu secara keseluruhan gitu. Terus dari kompetensi yang ketiga itu, mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin diobservasi oleh saya sebagai supervisi? Kira-kira kompetensi yang mana ya Pak Reski? Mungkin yang kehadiran penuh kali ya Bu. Sama yang satunya mendengarkan aktif. Dan ini menjadi keraguan saya pada pertanyaan yang berbobot. Dan emang saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya Bu. Oke, Pak Reski.
Dan nanti saya menilai Pak Reski apakah sudah bisa mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya, dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci. Oke, nanti saya observasi terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Pak Reski kembangkan. Eh, Begini ya Bu, saya ingin mengembangkan yaitu bisa membantu atau memfasilitasi Koci untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, dan tentunya dengan langkah-langkah yang baik juga Bu, begitu Bu. Oke, jadi supaya si Koci itu bisa leluasa dalam mengungkapkan masalahnya ya Pak, Betul Bu. dan mencari solusi sendiri. Oke, sudah baik indikatornya. Terus kompetensi coachingnya yang akan diterapkan, saya ucapkan semoga sukses untuk proses coachingnya ya Pak Reski. Nggih Bu, siap. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Pak Reski setelah nanti proses coaching selesai. Oke Pak Reski. Oke Bu, terima kasih. Saya mau Nah, melaksanakan selamat coaching untuk dulu. melakukan coaching, nggih. Nggih Bu. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reski. gimana suara saya terdengar jelas Bu? Terdengar sangat jelas. Oke, seperti tadi sudah disampaikan, jadi pada coaching ini kita kehadiran Bu Wiwi sebagai observer. Jadi kita santai saja Bu, ngobrol biasa saja. Kemudian Bu Oke. Nurul, gimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik, Pak. Dan tetap semangat. Semangat terus ya Bu. Kemudian Ya, insya Allah selalu semangat. kemarin kan kita sudah bertemu ya Bu. Terus Hmm, karena saya harus ada acara lagi, jadi kemarin tidak sempat berkeluh kesah. Mungkin bisa dicurahkan hari ini Bu. Jadi Bu Nurul itu mau cerita apa ya Bu? Ya, begini Pak Reski. Saya kemarin mau cerita. Saya kan itu ya Pak ya, menjadi wali kelas kan. Nah, saya itu punya satu siswa yang kalau berangkat sekolah itu kurang bersih gitu loh Pak. Oh iya. Jadi dari pakaiannya itu kurang, ya bajunya itu kotor, kemudian double-double, kemudian dilihat dari kukunya juga kotor kayak gitu ya Pak ya. Terus dari raut mukanya itu tidak ceria loh Pak. Jadi saya itu ini bingung loh Pak sebagai wali kelas. Oh, oh seperti itu Bu. Jadi yang Ya, dihadapi Bu Nurul itu seorang siswa ya Bu, yang kurang bersih dalam berpakaian ya mm, Bu, kurang rapi nggih. ya, ya kurang Oh, rapi seperti itu dan dan kurang menjadi ceria dan gitu. menjadi anak yang kurang ceria gitu ya Bu. Iya betul Pak. Oke. Kemudian kira-kira ya Bu, eh Bu Nurul itu ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin apa ya solusi ya Pak ya dari percakapan kita siang ini, biar anak tersebut itu ke sekolah dengan badan dan baju yang bersih serta dengan apa ya hati yang gembira seperti itu. Jadi Hmm, kan senang kayak gitu ya Pak ya. Seperti itu ceria nggih Pak. Bu. Iya ceria seperti itu. Oh, bagus sekali Bu. Berarti Hmm, kan Bu Nurul sebagai wali kelasnya nggih Bu, guru kelasnya nggih. ya. Kan berarti sudah menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah, sekarang kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Nurul itu harapkan pada anak tersebut, Bu? Untuk perubahan sih tidak muluk-muluk ya Pak ya kalau saya hanya kepengen yang pertama itu anak itu datang ke sekolah dengan wajah ceria, kemudian setidaknya, anak itu mandi dulu ya Pak ya kalau ke sekolah, karena itu kan penting ya Pak untuk kesehatan. Kemudian, juga terlihat segar itu Pak ke sekolah. Juga kalau anak ceria, anak segar, badannya bersih, pasti kan ketika pembelajaran itu akan mudah menangkap seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, Nah, sekarang saya ingin menanyakan skala tolak ukur, Bu. Jadi dari situasi ini, eh
pada level berapa dari skala 1 sampai 10 berkaitan dengan situasi yang Bu Nurul hadapi ini, Bu? Kalau dari skala kira-kira itu berada di level 4, Pak. Oh, Kalau untuk ukuran skala, iya. oh 4 ya, Bu. Eh, Iya, Pak, cu- betul 4. cukup rendah ya, Bu. Iya, Pak. Karena Nah, memang kompleks ya, Pak ya anaknya. nah dari level tersebut ini ya, Bu, Iya. kira-kira Bu Nurul itu yang inginkan itu naik ke level berapa, Bu? Pengennya ya ke level 7 ya, Pak ya. Mm, Ya kan minimal bisa di level 7 seperti itu, Pak. Oke, betul Bu. Jadi kita juga harus melihat situasi realnya, situasi nyatanya, dan Ibu memang menginginkannya bertahap ya Bu, dari level Iya, 4 Pak. ke level 7 dulu. 7. Begitu. Nah, Iya, Pak. sekarang Bu Nurul, kira-kira apa yang bisa Bu Nurul lakukan untuk membuat anak itu bisa ceria saat masuk kelasnya Bu Nurul, Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan kan tadi bertahap ya, Pak ya. Saya dari level pertama tadi untuk sampai ke level 7 kan pastinya bertahap ya, Pak ya. Nggih. Kalau saya itu kepikiran ingin mengundang orang tuanya loh, Pak. Oh. Saya ngobrol langsung, kemudian saya tanya tentang latar belakang anaknya itu seperti apa, kemudian kenapa tidak ceria, kenapa anak itu tidak atau males untuk mandi dan sebagainya. Kemudian saya akan tanya-tanya ke orang tuanya pokoknya Pak tentang anak tersebut seperti itu. Hmm. Wah, bagus itu, Bu. Jadi betul, yang dilakukan itu adalah langkah pertama, langkah yang efektif menurut saya, Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apakah ada strategi lain, Bu, selain tadi mendatangkan orang tua itu? Apakah ada strategi opsi lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Untuk strategi, saya ingin itu Pak, membuat rencananya ingin membuat keyakinan kelas seperti itu Pak. Jadi dengan keyakinan kelas itu kita kan mengarahkan anak nih, Mm-mm. mengarahkan anak untuk apa salah satunya kan dalam keyakinan kelas itu kan ada yang berpakaian rapi ya Pak, berpakaian rapi, bersih, anak ceria. Jadi saya mengulang lagi tentang keyakinan kelas untuk dibahas bersama anak-anak bahwa kalau misalkan ke sekolah itu harus pakaian rapi, kemudian bersih dan ceria seperti itu Pak. Jadi mengingatkan kembali tentang keyakinan Hmm. kelas yang sudah dibuat seperti itu. Oh, keren itu, Bu. Bagus sekali. Jadi, eh, kesepakatan dengan anak dulu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Kemudian, eh kemudian, tadi solusinya sudah bagus menurut saya. Kemudian, menurut Bu Nurul, yang mana dulu yang kira-kira Bu Nurul mau lakukan dalam jangka waktu segera? Kira-kira yang mana dulu, Bu? Eh, yang tadi ya Pak ya, yang mengundang orang tua. Mengundang orang tua, kemudian saya mengundang orang tua ke sekolah, kemudian saya ajak ngobrol seperti itu Pak. Dan kemudian saya tanya-tanya tentang anak tersebut. Untuk kemudian orang tuanya bisa juga memotivasi anaknya di rumah Hmm. seperti itu Pak. Jadi kerjasama antara orang tua untuk bisa tadi anaknya itu bisa berubah secara bertahap seperti itu Pak. Oh, bagus itu, Bu. Berarti Bu Nurul akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya ya, Bu. Yang pertama kayak gitu Pak. Oke. Kemudian Bu, ini berkaitan dengan support atau dukungan. Jadi menurut Bu Nurul itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nurul untuk melaksanakan hal tersebut, Bu? Saya itu niatnya mau berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat saya ya Pak ya, yang di sekolah saya tempat mengajar seperti itu. Jadi yang pertama yang saya akan ajak untuk membantu saya mengenangani masalah tadi, anak tadi yaitu tadi teman saya Pak, rekan kerja saya seperti itu. Oke. Bagus sekali, Bu, luar biasa. Alhamdulillah, Ya. Bu Nurul sudah bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang Bu Nurul hadapi pada proses coaching kali ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih, Bu, tentang hatinya Bu Nurul, tentang perasaannya, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Bu Nurul setelah
melaksanakan proses coaching ini dengan saya, Bu? Untuk perasaan saya merasa lega ya Pak ya, karena bisa dari coaching ini bisa dapat itu loh Pak, bisa dapat solusi. Kita ngobrol seperti ini nyantai ya Pak ya, tapi saya itu bisa dapat solusi dari Iya, obrolan Bu. kita siang ini loh Pak. Jadi saya merasa lega seperti itu. Merasa senang juga bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik, Bu. Saya juga merasa senang bisa ngobrol, bisa tahu berbagai masalah yang muncul di berbagai sudut pandang di dunia pendidikan. Kemudian eh, mungkin seperti itu dulu, sepertinya ya, Bu. Kita bisa Iya Pak. melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi minggu depan tentang progres atau kemajuan dari eh, solusi yang tadi Bu Nurul temukan, Hmm. kemudian berhasil atau tidaknya. Kemudian saya terima Iya. kasih ya Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama ya Pak ya. Terima kasih juga atas waktunya ya, Iya Pak Bu. Rizky sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Iya Bu. Sukses ya Bu. Jangan Oke. jangan jangan kendor semangatnya. Bu Nurul itu orangnya, Ya, siap Pak. semangatnya menurut saya itu semangatnya lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya Bu. Oke Pak, siap. Ya udah Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.